Halo, pada sesi ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menganalisis regresi linear sederhana menggunakan program SPSS. Tapi terlebih dahulu, mari kita pelajari tentang materi regresi. Apa itu regresi? Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Regresi terbagi menjadi dua. Yang pertama regresi linear dan yang kedua adalah regresi non-linear. Regresi linear terdiri dari analisis linear sederhana dan linear berganda. Berikut kita akan mempelajari analisis linear sederhana saja. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y. Teman-teman, analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi pengaruh satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Apa sih syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam menganalisis regresi linear sederhana? Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam regresi linear sederhana, jumlah variabel independen atau variabel X harus berjumlah 1. Syarat kedua, data yang digunakan adalah data primer. Syarat yang ketiga, angket kuesioner harus valid dan reliable. Dan yang keempat, data harus berdistribusi normal. Analisis regresi linear sederhana memiliki persamaan, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel terikat, A adalah konstanta regresi, dan BX adalah nilai turunan atau peningkatan variabel bebas. Berikut dasar pengambilan keputusan analisis regresi linear sederhana. Keputusan uji regresi sederhana dapat mengacu dua hal, yakni dengan T-tabel atau dengan signifikan. Dengan T-hitung yang pertama, jika nilai T-hitung kurang dari T-tabel, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai T-hitung lebih dari T-tabel, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan nilai signifikan, yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, mari kita masuk praktek uji regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS. Teman-teman, berikut adalah contoh kasus uji analisis regresi linear sederhana. Sebagai contoh, saya mempunyai data penelitian dengan judul pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, di mana X adalah stres kerja dan Y adalah kinerja pegawai. Nah, sekarang mari kita mempelajari dengan menggunakan program SPSS. Baiklah teman-teman, langkah yang pertama itu kita membuka lembar kerja SPSS. Lalu kita klik variabel view. Selanjutnya pada kolom name, untuk baris pertama, kita tulis X dan baris kedua kita tulis Y. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Dan untuk label baris pertama kita tulis stres kerja. Untuk label baris kedua kita tulis kinerja pegawai. Untuk bilangan desimalnya kita buat 0. Nah, untuk langkah berikutnya kita klik data view. Dari tampilan data view ini terlihat ada dua nama variabel, yakni variabel X dan variabel Y. Selanjutnya kita memasukkan data penelitian dengan ketentuan X untuk data stres kerja dan Y untuk kinerja pegawai.
Jika sudah kita memasukkan data yang benar, langkah selanjutnya itu adalah kita klik menu analis. Setelah itu kita pilih regression, lalu kita klik linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel stres kerja ini ke kotak independen. Klik tanda panahnya. Lalu masukkan variabel kinerja pegawai atau Y ke kotak dependen. Kita klik tanda panah. Setelah itu kita klik menu statistik yang berada di sebelah kanan. Kita checklist itu adalah L-score change, lalu deskriptif. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, muncul output SPSS untuk regression. Teman-teman, di sini ada 6 tabel. Yang pertama adalah tabel deskriptif statistik, yang kedua tabel correlation, yang ketiga adalah variable enter atau remove, yang keempat model summary, yang kelima ANOVA, dan yang keenam adalah coefficient. Nah, untuk membuat persamaan regresi linear sederhana, secara umum kita mengetahui bahwa rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien berikut. A. Di sini A adalah dependen variabel kinerja pegawai. Dalam kasus ini nilainya sebesar 35,420. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja atau X, maka nilai konsisten kinerja pegawai atau Y adalah sebesar 35,420. B adalah angka koefisien regresi stres kerja, nilainya sebesar min 0,511. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja atau X, maka kinerja pegawai atau Y akan meningkatkan sebesar min 0,511. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres kerja atau X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai atau Y, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 dikurang 0,511 X. Nah, untuk menguji hipotesis membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05, kita dapat melihat hasil output SPSS adalah yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh stres kerja atau X terhadap kinerja pegawai Y. 2. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh stres kerja atau X terhadap kinerja pegawai Y. Berdasarkan output koefisien ini, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,001. Kita mengetahui bahwa 0,001 ini lebih kecil daripada probabilitas 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y. Melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, dalam analisis regresi linear sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R-square atau R2 yang terdapat pada output SPSS bagian model summary. Dari output model summary ini, R-square sebesar 0,661. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y adalah sebesar 66,1%, sedangkan 33,9% kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Nah, teman-teman, kesimpulan dari analisis regresi linear sederhana adalah bahwa stres kerja X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai Y dengan total pengaruh sebesar 66,1%. Pengaruh negatif ini bermakna semakin menurunnya stres kerja seseorang karyawan atau pegawai, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai tersebut. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga panduan lengkap uji analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS dapat bermanfaat. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.